kita dari kelompok 7 di program studi dependensi PTRP Indonesia. Kali ini kita akan melakukan simulasi beer game, di mana beer game ini adalah sistem yang dibuat untuk kita agar kita bisa tahu bagaimana simulasi proses barang itu dari customer sampai ke bagian manufaktur. Jadi di beer game ini atau mungkin sebelum ngejelasin tentang stakeholdernya, kita mulai dulu cara ngebuat beer game-nya. Jadi mungkin bisa langsung aja kita kalian yang mau buat sistem buat beer game-nya, kalian bisa buka langsung aja di beer game, terus kalian bisa langsung start new game seperti yang tertera di layar, kemudian buat nama gamenya bebas seperti yang kalian mau. Oke, setelah itu tinggal klik send aja, terus habis itu gamenya udah berhasil dibuat. Nanti kalian tinggal klik aja, terus habis itu copy link gamenya dan share link tersebut ke partner kalian yang bakalan jadi memiliki peran-peran masing-masing di beer game nanti. Nanti yang wajib itu adalah 4 peran, yaitu ada retailer, kemudian ada wholesaler, kemudian ada distributor, dan juga ada manufaktur. Dimana peran pertama yang langsung bertemu dengan customer itu adalah retailer, yang kemudian retailer ini memesan barang itu dari wholesaler. Wholesaler ini mendapatkan barang dari distributor. Sebenarnya wholesaler ini mendapatkan barang dari manufaktur melalui distributor. Jadi barang tersebut itu dibuat oleh manufaktur, kemudian melewati distributor untuk ke wholesaler, baru wholesaler ini adalah penyedia barang untuk retailer jual kepada customer. Jadi nanti untuk peran masing-masing peserta beer game-nya itu bisa langsung klik aja di 4 peran tersebut, ada retailer, distributor, wholesaler, dan manufaktur. Oke, mungkin langsung aja. Kalau semuanya udah masuk, nanti bakal ada tampilan seperti di layar untuk masing-masing stakeholder gitu. Ini salah satu contohnya adalah retailer, di mana di sini ada dua kolom di kotak biru ini, ada incoming order dan juga ada outgoing order. Di mana incoming order ini adalah pesanan yang masuk ke kita sebagai di sini sebagai retailer. Nah, di sini incoming order ini datanya dari mana? Itu adalah dari peran di atas atau di bawah kita, di bawah kita. Jadi kalau retailer itu kan dari customer gitu. Terus wholesaler itu incoming ordernya adalah dari retailer, distributor incoming ordernya dari wholesaler, dan manufaktur itu incoming ordernya dari distributor. Kemudian untuk outgoing order ini adalah jumlah banyaknya barang yang mau kita pesan ke stakeholder di atas kita. Contohnya kalau retailer ini kan dia dapat barang dari wholesaler. Jadi banyaknya barang yang mau kita pesan ke wholesaler itu bakalan kita masukin ke outgoing order. Nah, retailer ini pesanannya dari mana? Ya tergantung dari pesanan si customer gitu. Kemudian kalau untuk wholesaler, distributor, dan manufaktur, banyaknya pesan outgoing ordernya itu dari mana? Yaitu terserah dari mereka. Mereka bisa memperkirakan apakah stok dari mereka nanti kira-kira bakal aman mencukupi pesanan yang akan datang atau enggak gitu. Jadi outgoing order ini nilainya sesuai dengan perhitungan masing-masing peran. Nah, di sini kelihatan ada stok ini adalah persediaan yang available di tiap-tiap peran. Terus ada 2 kotak di luar, ini adalah yang atas ini kan ada panah keluar. Nah, panah itu adalah delivery yang keluar dari kita. Jadi dari incoming order nanti bakal keluar jadi delivery dari kita gitu. Kemudian kalau panah ada kotak dengan panah masuk, itu artinya adalah hasil dari outgoing order kita. Jadi kalau kita udah pesen barang yang akan masuk, itu nanti akan masuk ke kotakan yang di luar kotak biru dengan panah masuk ke kita. Mungkin bisa di hide dulu itu hide to play justice itu yang di dekat outgoing order boleh di hide dulu. Nah, kemudian ada yang namanya backlog. Backlog ini adalah pesanan dari luar yang kita tidak bisa penuhi karena stok kita tidak tersedia. Contohnya, kalau seandainya ada pesanan 13 barang, tapi stok kita hanya ada 12, maka ada satu barang yang tidak bisa terpenuhi oleh kita. Jadi satu barang tersebut akan masuk ke dalam backlog dan harus kita penuhi di minggu selanjutnya gitu. Jadi sama aja kayak kita punya kewajiban untuk mengirimkan barang tersebut yang sebelumnya tidak available saat persediaan kita sudah tersedia kembali gitu. Mungkin langsung aja ya. Untuk retailer
ini bisa memasukkan outgoing order sesuai dengan pesanan customer. Mungkin pesanan customer untuk di awal 7 dulu deh, 7. Kemudian bisa langsung diklik aja. Terus untuk masing-masing peran juga bisa langsung mengisi outgoing ordernya sesuai dengan nilai keinginan kalian. Gitu langsung klik centangnya. Nah ini loading karena peran yang lain ini masih belum ngeklik logo checklistnya di outgoing order masing-masing. Bisa diklik dulu. Oke, nah di bagian atas, di bagian incoming order itu bakal ada muncul jumlah angka pesanan yang masuk dari kita, yang mana harus kita penuhi. Mungkin kita bisa langsung ke sheet-nya aja. Nah, sheet-nya ini adalah digunakan untuk mengontrol waktu dan juga jumlah, karena di sistem Dirjennya sendiri ini masih belum sempurna, jadi waktu minggu pemesanannya itu bisa berubah-ubah dan loncat-loncat, dan nilainya juga kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi sheet ini digunakan untuk mengontrol itu semua. Mungkin yang pertama yaitu di minggu ke-0 ini sebagai retailer ya, sebagai retailer di minggu ke-0 ini kan kita masih belum, tadi saat kita membuka Dirjen itu kan masih belum ada incoming delivery. Jadi di bagian incoming delivery bisa diisi dengan 0 aja. Kemudian di bagian available ini tergantung dari tampilan Dirjen kita tadi. Kalau tadi kan available-nya itu ada 12 ya. Ada 12, kemudian incoming ordernya juga masih 0 karena belum ada pesanan masuk sama sekali. Kemudian to ship ini adalah barang yang harus kita kirimkan gitu. Kita kirimkan. Nah, ini sesuai dengan incoming order yang kita terima. Dan juga bisa aja dia ditambah dengan backlog di minggu sebelumnya. Jadi yang kewajiban kita yang masih belum dikirimkan itu harus dikirimkan di minggu tersebut. Nah, karena backlognya di sini masih belum ada, to ship-nya ini sesuai dengan jumlah incoming ordernya. Nah, di sini kan incoming ordernya masih belum ada, jadi bisa diisi 0 aja. To ship-nya bisa diisi 0 aja. Ini adalah to ship itu adalah banyaknya barang yang harus kita kirimkan. Kalau your delivery ini adalah barang yang bisa kita kirimkan gitu. Jadi to ship dan your delivery ini bisa aja beda gitu. Bisa aja to ship-nya kita 13 tapi yang bisa kita kirimkan cuma 12. Maka to ship-nya nanti cuma bisa 13, your delivery 12, satunya akan masuk ke backlog. Tapi karena di awal minggu ini masih 0, jadi masih kita nolin aja. Terus habis itu ada inventory, di mana inventory ini adalah barang yang tersedia setelah ada incoming order gitu, ada pengiriman. Nah, ini asalnya adalah dari, mungkin bisa langsung pakai rumus aja di minggu pertama biar nanti di minggu selanjutnya aja deh biar bisa nolin ke sebelumnya. Di inventory ini adalah dari available dikurangi to ship. Di sini di minggu ke-0 ada 12 available dikurangin dengan to ship-nya itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah 12. Ini adalah barang tersedia untuk minggu selanjutnya. Nah, outgoing order ini adalah jumlah yang ingin kita beli ke stakeholder yang lain. Karena retailer tadi sudah mengajukan pembelian sebesar 7 ke wholesaler, maka bisa diisi dengan nominal 7. Kemudian di minggu pertama itu adalah incoming delivery dari kita. Tapi karena di minggu pertama ini kita masih belum mendapatkan barang, kalau kita kembali lagi ke Dirjen, boleh dibuka Dirjennya, kita kan belum ada. Nah, di bagian truk ini kan ada 2 kotakan, ada truk, ada kotakan yang atas dan ada kotakan yang bawah. Nah, yang bawah ini kan masih kosong, artinya incoming delivery kita belum datang gitu. Barang yang kita pesan sebelumnya nilainya 7 ini belum datang gitu. Jadi di minggu pertama kita bisa isi 0 aja karena barang kita belum datang. Di incoming delivery bisa kita isi 0. Available ini adalah inventory, bisa dirumusin aja pakai sama dengan inventory dari minggu sebelumnya ditambahkan dengan incoming delivery atau barang yang kita terima di minggu tersebut. Nah, hasilnya ada 12 karena incoming delivery kita masih 0. Kemudian incoming order ini adalah pesanan yang kita terima. Karena tadi kan kita udah menerima pesanan sesuai dengan nilai di Dirjen. Tadi kita menerima 4 pesanan ya, 4 incoming order kalau nggak salah. Ya betul, 4 incoming order. 4 incoming order, maka kita punya kewajiban untuk mengirim 4 barang. Dan juga karena barangnya ini available-nya 12 yang perlu dikirim 4, otomatis kita bisa mengirim semuanya gitu. Jadi yang your delivery diisi aja 4 dan backlog-nya 0. Kemudian inventory-nya ini adalah pakai rumus aja
dari ya 12 dikurangin 4. Oke, habis itu outgoing ordernya ini adalah keputusan masing-masing lagi, mau diisi berapa, kita bisa buka dirjennya lagi. Oke, mungkin kita bisa isi dengan angka terserah kita, mungkin di sini kita isi angka, karena stok kita tinggal 8 ya, mungkin biar nanti lumayan banyak, kita pesan 6 aja. Udah langsung kelihatan ya incoming ordernya berapa, outgoing ordernya berapa, dan juga incoming delivery-nya berapa. Mungkin kita bisa langsung ke skip aja. Di sini incoming outgoing order kita isi dulu, tadi kita pesan 6. Kemudian incoming delivery kita isi dulu, karena tadi gambar truk yang bagian incoming delivery udah ada angkanya, jadi kita bisa klik aja sesuai barang yang kita minta tadi. Karena kan di minggu ke-0 kita memesan barang sejumlah 7, maka di incoming delivery ini juga senilai 7 sesuai yang kita pesan. Kemudian available ini adalah inventory ditambah dengan incoming delivery. Jadi stok di minggu sebelumnya ditambah dengan barang masuk di minggu ini. Kemudian ada incoming order, tadi sejumlah 4, ini adalah pesanan dari customer. Incoming delivery sejumlah 4. Nah, 4, kemudian to ship-nya juga 4, karena kewajiban kita mengirim 4, kemudian order delivery-nya ini juga 4, karena kita bisa memenuhi semua pesanan tersebut. Kemudian backlog-nya 0, dan inventory ini langsung di-enter aja, udah otomatis kayak itu. Oke, jadi sesuai rumus kita di sebelumnya bahwa stoknya itu 15 dikurangi 4 yaitu 11. Nah, untuk outgoing order ini kita sesuaiin lagi kayak yang tadi ya, terusan kayak gitu. Mungkin kita bisa pindah ke bagian manufaktur, tampilannya ke manufaktur, karena di minggu ini manufaktur paling berbeda. Jadi kalau di kalau di stakeholder yang lain itu kan di minggu kedua ini udah ada incoming delivery yang masuk gitu. Sedangkan di manufaktur incoming delivery ini baru masuk di minggu ketiga gitu. Jadi pesanan yang dipesan oleh si manufaktur itu baru masuk di minggu ketiga. Pesanan pertama itu kan 7. Nah, jadi nanti di minggu ketiga yang akan masuk itu adalah 7. Mungkin bisa kita main dirjennya dulu biar kita masukkan minggu ketiga semua, mungkin bisa diisi 3 aja. Oke, ada incoming order 4 dan juga outgoing order kita adalah 3, bisa kita isikan aja. Sip. Boleh ya, ini kita sekarang di bagian manufaktur. Manufaktur ini dia nilainya sesuai sama yang di Birgame, jadi kalian harus ngecek dulu di Birgame angka-angkanya tuh berapa, baru kita baru bisa dimasukkan ke bagian sheet. Nah, di bagian manufaktur ini si pesanan outgoing order di minggu ke-0 ini kan sejumlah 7. Nah, barang ini baru diterima oleh si manufaktur itu di minggu ketiga gitu. Jadi di minggu kedua tidak ada incoming delivery sama sekali. Nah, untuk sisanya perhitungannya itu sama aja untuk semua stakeholder. Mungkin bakalan kita isi aja sampai di terakhir, sampai kita mungkin ketemu sama backlog ya. Kita bisa lanjut ke retailer. Mungkin bisa lihat ke distributor dulu biar kita cek. Di distributor itu tampilannya sama seperti retailer, wholesaler juga sama seperti retailer, cuman bedanya adalah di angkanya, karena kan pesanan tiap stakeholder sebelumnya itu berbeda-beda, jadi nilainya juga berbeda-beda. Kecuali dari retailer ini mendapatkan pesanan itu dari customer, jadi nilainya itu sesuai dengan sistem di Birgame. Oke, mungkin bisa langsung aja retailer dilanjutkan. Lanjut aja retailer, masih banyak sampai di 10. 4 tadi 4. Incoming order 4, tutupnya 4, delivery 4, backlog 0, inventory atau rumus, outgoing order bebas sesukanya retailer aja, diperkirakan apakah stoknya nanti bakalan cukup.
Oke, buat stakeholder yang lain mungkin boleh mengisi angka outgoing ordernya supaya kita bisa cepat di minggu terakhir. Oh iya, kalau seandainya dari stakeholder nemu backlog boleh kasih tahu ya, biar nanti kita bisa ngejelasin gimana kalau menghitung cost dari adanya backlog tersebut. Mungkin kecil aja retailer nggak usah besar-besar angkanya. Iya, betul. Oke, kita hitung lagi sesuai dengan nominal di Birgen. Boleh pesan banyak deh, karena jadi cara memperkirakannya adalah gini. Kalau kita melihatkan sebagai retailer pesanan ini tuh dari customer kalau nggak 4, 8 gitu. Kemungkinan pesanan dari customer nantinya ini adalah 8. Kita lihat inventory kita di minggu ini adalah 7. Inventory kita di minggu ini 7. Kalau nanti di minggu depan itu kita lihat incoming delivery kita bakalan berapa. Kita kemarin pesan berapa di minggu sebelumnya kita pesan 2. Jadi otomatis nanti incoming delivery kita itu cuma 2. Stok kita cuma 7, incoming delivery kita 2. Jadi nanti available kita cuma ada 9. Kemungkinan pesanan dari customer ini 8 gitu. Sedangkan kita cuma punya stok 9. Jadi kita harus pesan banyak di minggu ini supaya di minggu depan stok kita ini bisa memenuhi pesanan customer. Tapi karena kita mau menunjukkan bagaimana cara menghitung cost kalau seandainya ada backlog, mungkin di minggu ini kita buat pesanan kita dikit aja dulu, mungkin 3 aja. Jangan 3 dikit bang, nggak apa-apa 3 aja, biar nanti kita ketemu backlog dan kita bisa jelasin gimana kalau ketemu backlog dan menghitung costnya. Oke, incoming ordernya ada 8, kita isiin lagi aja sesuai dengan nilai di Birgen. Pesanan dari minggu sebelumnya ini ada 2, kemudian available-nya ini dari incoming delivery ditambah dengan inventory 9, kemudian ada incoming order 8, to ship-nya ini 8 dan your delivery 8, kemudian inventory kita bisa 1. Oke, mungkin sebagai retailer bakal mengisi outgoing order mungkin 7, jangan 7, mungkin 10 karena stok kita udah mungkin sudah menipis ya. Kita isi 10, terus langsung aja kita buka Birgen dan masukkan pesanan kita. Buat stakeholder yang lain dimohon untuk mengisi angkanya. Oke, bisa langsung diisi lagi resipnya. Stok yang masuk 3, available kita cuman ada 4. Nah, terus incoming order kita 8, to ship-nya ada 8, your delivery kita karena kita stoknya cuma ada 4, itu maka yang bisa kita kirimkan kan cuma 4 ya. Jadi your delivery ini adalah sesuai kapasitas available kita. Baru yang kita tidak mampu kirim itu akan masuk ke backlog. Nah, your delivery 4, backlog 4 kayak gini, dan inventory kita habis. Bukan minus ya, tapi habis. Kemudian outgoing order ini bisa kita isi lagi sesuai yang kita mau pesan untuk minggu ini. Mungkin 7. Oke. Sebelum masuk ke Birgen, mungkin kita hitung dulu gimana caranya ngitung cost.
karena di sini kan muncul backlog. Nah, cara ngitung costnya ini adalah tinggal sama dengan inventory dikalikan dengan dua ini artinya adalah $2. Nanti kita tinggal ubah aja format angkanya menjadi dolar nanti. Kemudian ditambahkan dengan jumlah backlognya. Tinggal di link aja ke backlognya. Ya, terus dikalikan 5 karena sesuai aturan di kolom pertama ya, itu adalah dikalikan dengan $5. Nah, kemudian ini udah muncul, jadi cost yang muncul atas backlog tersebut adalah $20. Nanti kalau sana ada backlog bisa pakai rumus itu juga. Kemudian kita bisa lanjut ke minggu ke-9 sampai ke minggu ke-10. Kita isikan tadi sesuai outgoing order kita di minggu ini. Mungkin kepada stakeholder yang lain. Oke, sudah masuk, kita isikan lagi sesuai jumlah yang ada di Birgame. Oke, karena tadi di minggu sebelumnya itu ada backlog, maka di bagian to ship ini rumusnya berbeda dengan sebelumnya, yaitu adalah sama sih sebenarnya, tapi di sini kan ada backlog, jadi otomatis nilainya ini tidak sama dengan incoming order karena kita punya kewajiban di minggu sebelumnya yang tidak terpenuhi, jadi kita harus penuhi di minggu ini. Jadi to shipnya ini adalah incoming ordernya ditambah dengan si backlog. Oke, ya delivery-nya 12. Mohon maaf, your delivery-nya ini sesuai dengan jumlah available, jadi 10. Kita kan cuma available 10, terus duanya gimana? Duanya masuk ke backlog lagi. Oke, terus inventory-nya 0, outgoing order-nya mungkin kita bisa pesan lebih banyak ya, karena stok kita udah habis. Outgoing order-nya mungkin bisa 12. Kemudian kita bisa ngitung cost-nya kayak rumus sebelumnya. Mungkin bisa dicek. Kita bisa langsung diisi aja sesuai dengan nominal di Birgame. Oh ya, untuk backlog yang minggu ke-9 itu kan ada backlog 2 ya. Nah, itu bukan backlog dari pesanan yang sebelumnya, karena sebelumnya kan ada backlog 4. Nah, backlog 4 ini adalah pesanan yang harus kita dahulukan saat pesanan kita udah available. Jadi backlog 2 barang yang belum terkirim ini adalah dari pesanan terbaru kita. Ini bisa langsung diisi aja. Yang terakhir, karena semua minggu ini udah terpenuhi ya, di total cost ini kalian tinggal pakai rumus sum, itu tinggal sama dengan sum. Yang retailer mungkin kita bisa ngitung cost di semuanya juga, nggak cuma waktu saat backlog muncul, jadi semuanya harus dihitung costnya karena tiap inventory harus dikalikan 2. Mungkin bisa langsung di enter aja, itu udah ngelakuin kok, udah otomatis. Oke, langsung ditarik aja. Oke, nggak pakai gitu. Oke, jadi itu adalah cost yang muncul. Oke, jadi kalau bisa kita juga harus memperkirakan gitu, walaupun kita berusaha untuk nggak ada backlog, tapi kita juga harus berusaha biar stok kita ini nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak kita butuh cost juga untuk menyimpan persediaan tersebut gitu. Contohnya adalah sewa gudang. Sewa gudang ini kan kalau misalnya semakin banyak inventornya, kita kan semakin perlu gudang yang lebih besar gitu. Nah, jadi cost kita bakalan nambah. Jadi maintenance kita juga bakal nambah, biaya maintenance kita. Jadi kita harus pintar-pintar memperkirakan seberapa banyak outgoing order yang akan kita pesan untuk inventory kita itu agar tetap stabil gitu, nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit sampai harus muncul backlog. Nah, untuk total cost ini nanti dia bakal otomatis sum dari semuanya, hasilnya adalah 193 untuk bagian retailer. Kemudian di wholesaler itu adalah $262, kemudian bagian distributor
Mungkin distributor bisa diisi dulu ya. Mungkin ke bagian manufaktur juga boleh diisi dulu. Oke, nanti sama aja di bagian distributor dan manufaktur. Cara ngisinya untuk cost itu sama aja dengan retailer, tapi tergantung juga ya. Ini karena kan dari mentor diberikan rumus penghitungan cost seperti ini. Tapi bisa aja nanti di tiap-tiap perusahaan, di tiap divisi itu perhitungan costnya berbeda-beda. Jadi tergantung dari tiap stakeholder. Oke, mungkin itu aja terkait dengan penjelasan simulasi Beer Game dari kelompok 7. Semoga bisa membantu dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.